Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakiran Pramalia dengan nomor NPM 202414150398. Dan rekan saya, nama saya Rahmania Sucaryadi dengan NPM 2024145427. kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kiprah, tradisi, dan pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan relevansinya dengan permasalahan ekonomi politik kontemporer. Selamat menyaksikan. Abstrak, makalah ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran pendidikan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, serta relevansinya dalam konteks politik dan ekonomi di Indonesia. Sebagai seorang tokoh progresif dan Presiden keempat Republik Indonesia, Gus Dur memperkenalkan nilai-nilai pluralisme, demokrasi, dan kemanusiaan dalam sistem pendidikan. Penelitian ini mengeksplorasi biografi dan silsilah keluarga Gus Dur yang memberikan landasan pemikiran religius yang progresif serta kiprah dalam modernisasi pesantren dan pendidikan multikultural. Analisis menunjukkan bahwa Gus Dur mendorong integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, serta menekankan pentingnya pendidikan yang kontekstual dan inklusif. Ia berupaya untuk menghapuskan diskriminasi dalam pendidikan dan memperjuangkan hak-hak minoritas, menciptakan masyarakat yang kritis dan partisipasif. Dalam konteks politik, pemikirannya berkontribusi pada penguatan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya, makalah ini juga membahas relevansi pemikiran Gus Dur dalam pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial. Ia menolak sistem ekonomi yang eksploratif dan lebih condong kepada nilai-nilai keadilan dan solidaritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Gus Dur masih sangat relevansi dan menghadapi tantangan kontemporer, terutama dalam menciptakan pendidikan yang membebaskan dan memperdayakan masyarakat. Melalui pendekatan yang harmonis dan inklusif, Gus Dur telah meningkatkan warisan pemikiran yang penting bagi pembangunan bangsa dan toleransi dan sejahtera. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini berjudul Pemikiran Pendidikan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Tradisi Pluralisme dan Relevansinya dalam Konteks Politik dan Ekonomi. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengkaji kiprah, tradisi, dan pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam bidang pendidikan dan relevansinya dalam bidang politik dan ekonomi. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan makalah ini. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang sapa diakrab dengan Gus Dur merupakan tokoh penting dalam pembangunan pendidikan Islam di Indonesia. Selain sebagai Presiden keempat Republik Indonesia, Gus Dur juga dikenal sebagai pemikir Islam progresif yang mengedepankan nilai-nilai pluralisme, demokrasi, dan kemanusiaan. Kiprahnya dalam memodernisasikan pesantren serta pemikirannya tentang pendidikan multikultural telah memberikan kontribusi besar terhadap penguatan demokrasi dan pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia. 2. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana biografi dan silsilah keluarga Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang kedua, bagaimana kiprah dan tradisi pendidikan Gus Dur. Yang ketiga, bagaimana pemikiran Gus Dur dalam bidang pendidikan. Yang keempat, bagaimana relevansi pemikiran dalam konteks politik dan ekonomi. 3. Tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan biografi dan silsilah keluarga Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang kedua, menguraikan kiprah Gus Dur dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, menganalisis pemikiran pendidikan Gus Dur. Yang keempat, menjelaskan relevansi pemikirannya dalam konteks politik dan ekonomi. Manfaat penulisan. Makalah ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pemikiran Gus Dur dalam bidang pendidikan serta relevansinya dalam konteks politik dan ekonomi, sehingga menjadi relevansi bagi pengembangan pendidikan yang inklusif dan keadilan sosial.
Bab 2 Profil Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Biografi singkat. Kiai Haji Abdurrahman Wahid lahir pada 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan anak pertama dari pasangan Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama Republik Indonesia, dan Nyai Solehah. Gus Dur tumbuh di lingkungan pesantren yang kuat sehingga membentuk pemikiran religius dan progresif. Pendidikan formalnya ditempuh di Universitas Al-Azhar Mesir dan Universitas Baghdad, di mana dia memperdalam ilmu agama dan pemikiran modern. Silsilah keluarga. Gus Dur berasal dari keluarga ulama terpandang yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Kakeknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ayahnya Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama Republik Indonesia pertama. Ibunya Nyai Solehah, putri Kiai Haji Basri Syamsuri, tokoh penting Nahdlatul Ulama. Istrinya Hajah Sinta Nuriyah, sedangkan anaknya yang pertama Alisa Kutrunada, yang kedua Yeni Wahid, yang ketiga Anita Wahid, yang keempat Aniyah Wahid. Keturunan Gus Dur merupakan generasi penerus yang masih aktif dalam pergerakan sosial dan pendidikan di Indonesia. Bab 3. Kiprah dan tradisi pendidikan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Modernisasi pesantren. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sebagai penggerak pembaruan pesantren. Dia menekankan pentingnya reformasi pendidikan Islam agar lebih kontekstual terhadap perkembangan zaman. Gus Dur mendorong integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum dalam lingkungan pesantren. Menurutnya, pesantren tidak boleh tertinggal dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gus Dur berperan aktif dalam mendorong pesantren agar membuka diri terhadap sistem pendidikan nasional, termasuk menggunakan kurikulum formal, penguatan manajemen lembaga, dan akreditasi institusi. Ia juga menekankan pentingnya peran pesantren dalam membangun karakter santri yang inklusif, moderat, dan peduli terhadap persoalan sosial. Upayanya tersebut tidak hanya mengangkat citra pesantren tetapi juga menempatkan lembaga ini sebagai kekuatan moral yang mampu membina masyarakat dalam membentuk keadilan publik yang demokratis dan religius. Pendidikan multikultural dan pluralisme. Gus Dur memandang bahwa Indonesia adalah negara majemuk yang harus dikelola dengan semangat multikulturalisme. Dalam dunia pendidikan, ia menekankan pentingnya kurikulum dan metode pembelajaran yang mengedepankan toleransi, saling menghargai antar agama, dan menguatkan nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan menurut Gus Dur haruslah menjadi sarana pembebasan dari fanatisme, diskriminasi, dan kebodohan. Ia sangat menolak segala bentuk pendidikan yang membatasi ruang berpikir termasuk doktrin sempit atas nama agama atau ideologi. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pendidikan Indonesia mengajarkan sejarah lintas agama, tokoh lintas budaya, serta memperkenalkan keagamaan lokal sebagai kekayaan bangsa. Ia juga mempelopori berbagai dialog lintas iman di lingkungan kampus, pesantren, dan masyarakat umum. Sebagai contoh, Gus Dur membina hubungan yang sangat baik dengan tokoh-tokoh lintas agama, bahkan menyekolahkan anak-anak di sekolah Katolik sebagai simbol toleransi. Pemikiran ini menunjukkan bahwa pendidikan bagi Gus Dur bukan semata transmisi pengetahuan, tetapi juga proses membangun karakter bangsa yang beradab, terbuka, dan humanis. Bab 4. Pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Pendidikan sebagai sarana pembebasan. Menurut Gus Dur, pendidikan harus membebaskan manusia dari ketertinggalan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Pendidikan kritis dan dialogis menjadi penting untuk menciptakan masyarakat yang mandiri serta berkeadilan sosial. Beberapa gagasannya meliputi 1. Menolak formalisasi agama dalam pendidikan negara. 2. Memperjuangkan hak-hak minoritas dalam akses pendidikan. 3.
mendorong pembelajaran yang humanis dan berorientasi pada nilai-nilai universal. Integrasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Gus Dur menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai keislaman dengan semangat kebangsaan. Hal ini tercermin dalam konsep Islam Nusantara yang bersifat inklusif dan adaptif terhadap budaya lokal. Pendidikan harus mampu: 1. Menanamkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. 2. Menjaga keselarasan antara syariat Islam dan prinsip-prinsip kebangsaan, yaitu Pancasila. 3. Menghasilkan generasi yang religius serta nasionalis. Selanjutnya ada tokoh-tokoh yang dipengaruhi pemikiran Gus Dur. Beberapa tokoh Indonesia yang mengakui pengaruh pemikiran Gus Dur yaitu 1. Yeni Wahid, Direktur Wahid Institute yang aktif dalam advokasi pluralisme dan demokrasi. Kedua, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU yang mengembangkan wacana Islam Nusantara. Ketiga, Haidar Nasir, Ketua PP Muhammadiyah yang sering merujuk pada toleransi lintas organisasi Islam. 4. Komunitas Jaringan Gus Durian, gerakan sosial dan kultural yang mengusung nilai-nilai Gus Dur. Kebijakan strategis saat menjadi presiden. Beberapa langkah politik dan sosial Gus Dur yang mencerminkan pemikiran pendidikannya yaitu 1. Mencabut larangan terhadap budaya Tionghoa, termasuk memperbolehkan perayaan Imlek sebagai hari libur nasional. 2. Reformasi militer dan birokrasi yang menempatkan sipil sebagai pengendali utama. Ketiga, mendukung kebebasan pers dan demokratisasi kampus. 4. Mendirikan lembaga riset sosial dan keagamaan yang bersifat terbuka dan lintas agama. Bab 5. Relevansi pemikiran dalam konteks politik dan ekonomi. 5.1. Relevansi dalam bidang politik. Pemikiran Gus Dur dalam bidang pendidikan memiliki hubungan erat dengan pandangannya terhadap demokrasi dan politik. Ia memandang bahwa pendidikan harus membentuk warga negara yang kritis, partisipatif, dan memiliki kesadaran politik yang tinggi. Dalam konteks ini, pendidikan berperan penting dalam proses demokratisasi dan penguatan masyarakat sipil. Saat menjabat sebagai presiden, Gus Dur mendorong kebebasan pers, kebebasan beragama, dan reformasi hukum sebagai bagian dari pendidikan politik publik. Ia ingin masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi subjek aktif dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Gus Dur juga dikenal sebagai pelindung kelompok minoritas dan pejuang hak-hak asasi manusia. Relevansi pemikirannya sangat terasa di era kontemporer, ketika intoleransi dan politik identitas kembali menguat. Nilai-nilai pluralisme, keadilan sosial, dan demokrasi yang ia perjuangkan masih sangat diperlukan dalam sistem politik Indonesia saat ini. 5.2. Relevansi dalam bidang ekonomi. Dalam konteks ekonomi, Gus Dur menekankan pentingnya pemerataan pendidikan sebagai strategi dalam pengentasan kemiskinan. Ia percaya bahwa pendidikan yang inklusif akan menciptakan akses ekonomi yang lebih adil. Pendidikan harus memberdayakan, bukan melanggengkan ketimpangan. Gus Dur juga memperjuangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis komunitas, koperasi, dan UMKM. Ia menilai bahwa penguatan ekonomi harus dimulai dari bawah, dari masyarakat yang terdidik dan sadar akan potensi dirinya. Selain itu, Gus Dur juga menolak sistem ekonomi kapitalistik yang eksploitatif. Ia lebih condong pada sistem ekonomi berbasis nilai-nilai keadilan dan solidaritas. Bab 6. Kesimpulan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid merupakan tokoh yang berperan penting dalam modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Melalui pemikirannya yang pluralistik, Gus Dur mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan semangat kebangsaan, sehingga menciptakan landasan pendidikan yang inklusif dan humanis. Relevansi pemikirannya dalam bidang politik dan ekonomi terlihat dari upayanya memperjuangkan demokrasi, toleransi, serta ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial. Kiprah dan pemikiran Gus Dur masih relevan hingga saat ini sebagai landasan dalam membangun bangsa yang toleran, adil, dan sejahtera. Kiai Haji Abdurrahman Wahid telah meninggalkan warisan pemikiran yang sangat relevan dengan tantangan zaman. Dalam dunia pendidikan, politik maupun ekonomi, nilai-nilai seperti keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan menjadi pondasi penting. Generasi muda perlu menteladani keberanian moral Gus Dur dalam berpikir dan bertindak demi keutuhan bangsa dan kemanusiaan.
Berikutnya ada beberapa referensi yang kami gunakan berupa buku dan jurnal-jurnal tersebut.